Halo semuanya, balik lagi dengan saya. Hari ini, saya menemukan sebuah cerita yang sangat menarik. Sampai-sampai, saya nggak sabar buat ceritain langsung ke kalian. Kisah ini punya semuanya. Ada sedihnya, ada bahagianya, dan yang pasti, ada pelajaran berharga di dalamnya. Jadi, siapkan cemilan kalian, dan mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku ajak kalian absen dulu dong. Yuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Terus ramaikan kolom komentar di bawah ya. Tulis nama, asal kota, dan ketik hadir. Aku pengen tahu nih, sahabat paling jauh dari kota mana aja? Aroma minyak kayu putih dan pembersih lantai antiseptik telah menjadi parfum harian bagi Laras. Sejak fajar menyingsing, ia sudah berada di dapur, menyiapkan bubur halus dan obat-obatan yang tertata rapi di dalam kotak sekat. Sudah 10 tahun rutinitas ini tidak pernah berubah. 10 tahun sejak Ibu Mira, mertuanya, mengalami serangan stroke hebat yang membuatnya lumpuh total di bagian bawah tubuh, serta kehilangan sebagian kemampuan bicaranya. "Pelan-pelan, Bu, masih agak panas," bisik Laras lembut. Ia meniup sesendok bubur gandum sebelum menyuapkannya ke mulut Ibu Mira. Mertuanya hanya menatap kosong ke arah jendela yang menampilkan taman belakang yang mulai rimbun. Laras dengan sabar menyeka sisa makanan di sudut bibir mertuanya dengan kain lembut. Ia tidak pernah mengeluh, meskipun tulang belakangnya sering terasa perih karena harus mengangkat tubuh Ibu Mira dari tempat tidur ke kursi roda sendirian setiap pagi. 10 tahun yang lalu, Laras adalah seorang arsitek muda dengan karir yang sedang menanjak. Namun tepat setelah pernikahan mereka berjalan 2 tahun, Hendra, suaminya, bersimpuh di depannya. Hendra menangis, memohon agar Laras berhenti bekerja karena Ibu Mira menolak dirawat oleh perawat bayaran dan hanya ingin dirawat oleh darah dagingnya sendiri, yang dalam kamus Hendra berarti istrinya. "Ini ladang pahalamu, Laras. Aku akan bekerja keras untuk kita. Kamu cukup jaga ibu," janji Hendra waktu itu. Laras, yang dibesarkan dengan nilai-nilai bakti yang kental, akhirnya menyerah. Ia melipat ijazahnya, mengubur cita-citanya membangun gedung-gedung megah, dan menukarnya dengan rutinitas memandikan lansia serta mengganti pampers dewasa. Selama 1 dekade, hidup Laras menyusut hanya sebatas 4 dinding kamar mertuanya. Ia jarang membeli baju baru, bahkan lupa kapan terakhir kali ia pergi ke salon atau sekedar minum kopi bersama teman-temannya. "Laras," suara parau Ibu Mira memecah keheningan. Tangan kurusnya yang gemetar mencoba meraih tangan Laras. "Kamu menantu yang paling baik. Ibu tahu ibu merepotkan." Laras tersenyum tulus menggenggam tangan yang kini hanya tinggal kulit dan tulang itu. "Tidak, Bu. Laras senang bisa merawat ibu." "Hendra beruntung," lanjut Ibu Mira. Matanya mendadak berkaca-kaca. "Ibu sudah siapkan semuanya untukmu. Rumah ini, tanah di belakang, itu upahmu karena sudah sabar sama orang tua seperti ibu. Ibu tidak akan biarkan kamu terlantar kalau ibu sudah tidak ada nanti." Mendengar itu, ada rasa hangat yang menjalar di dada Laras. Bukan karena ia haus akan harta, tapi karena ia merasa pengorbanannya selama 10 tahun, masa muda yang ia relakan hilang tanpa sisa, diakui oleh mertuanya. Ia merasa bahwa lelahnya selama ini memiliki arti. Namun di luar rumah, suara deru mobil Hendra terdengar. Tak lama kemudian, suara tawa seorang wanita asing merayap masuk melalui celah pintu kamar yang terbuka sedikit. Itu Siska, wanita yang setahun terakhir ini diperkenalkan Hendra sebagai asisten pribadi untuk membantu mengurus bisnis catering keluarga. Laras tidak menyadari bahwa setiap kali ia berada di dapur atau sedang mencuci sprei mertuanya yang kotor, Siska sering berada di dalam kamar itu bersama Ibu Mira. Mereka tidak hanya bicara soal bisnis, tapi sedang membisikkan sebuah rencana yang akan mengubah janji manis Ibu Mira menjadi mimpi buruk yang paling kejam bagi Laras. Bagi Laras, janji adalah sebuah utang kehormatan. Setiap kali Ibu Mira menggenggam tangannya setelah sesi terapi fisik yang melelahkan, janji itu selalu diulang. Mertuanya akan berkata betapa anak-anak perempuannya sendiri tidak pernah datang menjenguk, dan betapa Hendra sangat sibuk, sehingga hanya Laras yang menjadi kaki dan tangan bagi tubuhnya yang rentah. "Hanya kamu yang akan memegang kunci rumah ini, Laras.
bisik Ibu Mira suatu siang saat Laras sedang memijat kakinya yang bengkak. Ibu sudah bilang pada pengacara, rumah ini akan jadi milikmu sepenuhnya. Ibu tidak mau rumah ini jatuh ke tangan anak-anak ibu yang lain yang cuma datang kalau butuh uang. Laras hanya tersenyum tipis. Bu, jangan bicara soal itu terus. Yang penting ibu sehat. Namun di balik kata-kata menenangkan itu, Laras sebenarnya merasa sangat lelah. Kebutuhan rumah tangga semakin mencekik, sementara uang bulanan dari Hendra seringkali datang terlambat. Anehnya, Hendra justru terlihat semakin royal pada hal-hal lain. Ia baru saja membelikan Siska sebuah mobil city car baru, dengan alasan operasional kantor, agar sang asisten bisa bergerak cepat. Suatu sore, Laras tidak sengaja mendengar percakapan di ruang tengah. Siska sedang membacakan sebuah dokumen kepada Ibu Mira. "Gimana, Bu? Bagus kan lokasinya? Dekat dengan pusat kota. Kalau rumah ini nanti dikelola, hasilnya bisa buat masa depan kita." Suara Siska terdengar sangat akrab, bahkan lebih akrab daripada hubungan Laras dengan mertuanya sendiri. Laras masuk membawa nampan berisi teh. Percakapan itu mendadak berhenti. Siska segera melipat kertas tersebut dengan cekatan dan tersenyum manis. Senyum yang selalu membuat bulu kudut Laras meremang. Mbak Laras, ini tadi saya cuma bantu Ibu Mira lihat-lihat katalog properti untuk investasi," ujar Siska tenang. Ibu Mira berdeham, wajahnya yang kaku karena stroke mencoba terlihat normal. "Iya Laras, Siska ini pintar urusan uang. Ibu minta dia bantu-bantu hitung aset, supaya nanti pas pindah tangan ke kamu, semuanya sudah rapi." Laras mengangguk, meski hatinya sedikit terganjal. Mengapa harus Siska? Mengapa bukan dirinya yang diajak bicara? Namun rasa lelah mengalahkan kecurigaannya. Ia pikir mungkin Ibu Mira tidak ingin membebaninya yang sudah sibuk dengan urusan rumah tangga dan perawatan medis. Malamnya, Laras mencoba bicara pada Hendra di kamar. "Mas, apa tidak sebaiknya Siska jangan terlalu jauh ikut campur urusan aset ibu? Aku merasa tidak enak saja." Hendra yang sedang asyik dengan ponselnya mendengus kesal. "Kamu itu kenapa sih, Mai? Selalu berprasangka buruk. Siska itu orang profesional. Kamu kan sudah berhenti kerja 10 tahun. Mana mengerti urusan legalitas dan pajak properti zaman sekarang. Sudahlah, kamu fokus saja urus ibu. Biar urusan kertas-kertas itu jadi bagian Siska." "Tapi, ibu janji rumah ini..." Iya. Ibu sudah bilang padaku berkali-kali, kamu akan dapat bagianmu. Sekarang tidur, besok kamu harus bawa ibu ke rumah sakit kan?" Hendra mematikan lampu, membelakangi Laras yang masih terpaku dalam kegelapan. Laras menatap plafon kamar. Ada firasat yang berbisik bahwa janji-janji yang diucapkan Ibu Mira dari atas kursi rodanya bukanlah sebuah jaminan, melainkan sebuah nina bobo yang sengaja dinyanyikan agar Laras tetap diam dan terus bekerja tanpa bayaran. Sementara di luar sana, kunci rumah yang dijanjikan sedang diduplikasi oleh orang lain. Seiring berjalannya waktu, kehadiran Siska di rumah itu bukan lagi sekadar tamu kantor, melainkan tamu tetap yang seolah memiliki hak istimewa. Wanita itu sering datang membawa makanan kesukaan Ibu Mira, membawakan majalah-majalah mewah, dan yang paling membuat Laras tidak nyaman, Siska seringkali mengunci pintu kamar mertuanya saat mereka sedang berdua. "Mbak Laras tidak perlu repot, saya sudah bantu ibu ganti baju tadi," ujar Siska suatu sore dengan nada meremehkan. Laras tertegun. Ganti baju adalah tugasnya. 10 tahun ia melakukan itu dengan hati-hati agar tidak melukai kulit tipis mertuanya. Namun kini, Siska melakukannya seolah itu adalah haknya. Saat Laras masuk ke kamar setelah Siska keluar, ia menemukan Ibu Mira tampak lebih segar, namun matanya menghindari tatapan Laras. "Siska itu anak yang baik, Laras. Dia mengingatkan ibu pada diriku waktu muda. Ambisius, pintar bisnis," gumam Ibu Mira pelan. Laras tidak menjawab. Ia mulai memperhatikan interaksi antara Hendra dan Siska. Mereka sering berbisik di sudut ruangan, tertawa kecil saat melihat layar ponsel bersama, dan terkadang pulang bersama di larut malam dengan alasan rapat proyek. Laras merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Ia adalah bayangan yang bergerak di antara cucian kotor dan piring-piring bekas makan mereka.
Suatu malam, karena tidak bisa tidur akibat sakit pinggang yang kumat, Laras turun ke dapur untuk mengambil air minum. Langkahnya terhenti saat melewati ruang kerja Hendra. Pintu tidak tertutup rapat. Di dalam, ia melihat Hendra sedang duduk di kursi kebesarannya, sementara Siska berdiri di belakangnya memijat bahu Hendra dengan mesra. "Sabar ya sayang, sebentar lagi semua ini selesai," bisik Siska. Suaranya tidak lagi profesional, melainkan penuh dengan intonasi intim yang membuat jantung Laras serasa berhenti berdetak. "Aku tahu, aku juga sudah muak harus berpura-pura di depan Laras setiap hari," jawab Hendra seraya menarik tangan Siska dan mengecup punggung tangannya. "Kalau bukan karena ibu butuh perawat gratisan seperti dia, aku sudah menceraikannya sejak tahun lalu." Laras membeku di balik tembok, dingin yang merayap dari lantai keramik seolah menjalar ke seluruh nadinya. Perawat gratisan? Jadi pengabdiannya selama 10 tahun, hilangnya kariernya, dan pengorbanan masa mudanya hanya dianggap sebagai penghematan biaya medis oleh suaminya sendiri? "Ibu juga sudah setuju kan?" tanya Siska lagi. "Ibu jauh lebih cerdas dari yang kamu kira, Siska. Dia tahu siapa yang bisa memberikan dia kenyamanan dan siapa yang hanya sekadar menantu. Tenang saja, dokumennya sudah disiapkan." Laras ingin sekali mendobrak pintu itu dan berteriak, namun kakinya terasa seberat timah. Ia melihat ke arah kamar mertuanya yang tertutup rapat. Ibu Mira tahu, mertua yang ia suapi setiap pagi, yang ia bersihkan kotorannya tanpa rasa jijik, ternyata ikut serta dalam rencana ini. Ia kembali ke kamarnya dengan langkah gontai. Air mata yang selama ini jarang ia tumpahkan karena harus terlihat kuat, kini mengalir deras tanpa suara. Di rumah ini, di bawah atap yang ia rawat dengan sepenuh hati, ternyata ada sebuah konspirasi yang jauh lebih busuk daripada bau luka baring yang selalu ia cegah agar tidak muncul di tubuh mertuanya. Kesehatan Ibu Mira merosot tajam hanya dalam hitungan hari. Sesak napas dan gagal ginjal mulai menyerang tubuhnya yang sudah rapuh. Rumah yang biasanya sunyi kini dipenuhi dengan bunyi dengus mesin oksigen yang disewa Hendra. Di tengah hiruk-pikuk medis itu, Laras tetap setia di sisi tempat tidur. Meskipun hatinya hancur berkeping-keping setelah mendengar percakapan Hendra dan Siska semalam, nuraninya tidak mengizinkan Laras untuk menelantarkan orang yang sedang sekarat. "Bu, ini Laras. Minum air sedikit ya," bisik Laras, mencoba menepis bayangan pengkhianatan dari benaknya. Ibu Mira membuka matanya yang sudah menguning. Ia tidak lagi mampu bicara banyak, hanya napasnya yang tersengal-sengal. Di saat Laras sedang mengganti kompres, Hendra masuk bersama Siska. Mereka membawa sebuah map biru yang terlihat sangat formal. "Mai, bisa keluar sebentar? Aku mau bicara empat mata dengan ibu. Ini soal wasiat terakhir yang sering ibu bahas," ujar Hendra dengan nada yang dipaksakan lembut. Laras menatap suaminya, lalu beralih ke Siska yang berdiri dengan senyum simpul di belakangnya. "Kenapa aku harus keluar, Mas? Aku yang merawat ibu selama ini. Bukankah aku juga berhak tahu?" Hendra tampak terkejut dengan keberanian Laras yang biasanya penurut. "Ini urusan keluarga inti, Laras. Jangan mempersulit keadaan di saat ibu sedang kritis." Laras akhirnya mengalah, namun ia tidak benar-benar pergi jauh. Ia berdiri tepat di balik pintu kayu yang tebal. Melalui celah kunci, ia melihat pemandangan yang menyayat hati. Hendra membantu Ibu Mira yang lemas untuk memegang pulpen. Siska dengan sigap menunjuk bagian bawah dokumen itu. "Satu tanda tangan lagi di sini, Bu. Ini surat kuasa agar semua urusan rumah dan tanah bisa segera diproses atas nama Siska, sesuai rencana kita. Supaya Laras tidak bisa menggugat apapun nanti," bisik Siska dengan suara yang sangat jelas di telinga Laras. Ibu Mira tampak ragu sejenak. Matanya melirik ke arah pintu, tempat Laras biasanya berdiri. Namun Hendra segera membisikkan sesuatu. "Ibu mau kan masa tua ibu tenang di rumah sakit terbaik? Siska yang akan mengatur semuanya. Laras sudah tidak punya energi lagi, Bu. Dia sudah lelah merawat ibu. Biarkan Siska yang ambil alih tanggung jawab asetnya." Dengan tangan gemetar, Ibu Mira membubuhkan goresan tinta yang tidak rapi di atas materai. Begitu tanda tangan itu selesai, Siska segera menarik map itu dengan gerakan penuh kemenangan, seolah takut dokumen itu akan direbut.
Laras masuk kembali ke kamar saat Siska dan Hendra masih tertawa kecil merayakan kemenangan mereka. Wajah Ibu Mira mendadak pucat pasi. Ia menatap Laras dengan tatapan yang sulit diartikan, antara rasa bersalah dan ketidakberdayaan. Malam itu, tepat pukul 2 dini hari, napas Ibu Mira berhenti. Ibu Mira pergi dalam diam, meninggalkan Laras yang masih memegang tangannya yang dingin. Di saat Laras terisak melepaskan kepergian orang yang dirawatnya selama 1 dekade, ia melihat Hendra dan Siska justru berdiri di pojok ruangan, saling berbisik sambil menatap map biru itu. Tidak ada air mata untuk Ibu Mira. Bagi mereka, kematian wanita tua itu bukan sebuah duka, melainkan sebuah pintu gerbang menuju kekayaan yang mereka curi dari keringat pengabdian Laras. Langit mendung menggantung rendah saat jenazah Ibu Mira diturunkan ke liang lahat. Laras berdiri dengan kerudung hitam yang menutupi wajah sembabnya. Ia merasa separuh jiwanya ikut terkubur bersama wanita tua itu. 10 tahun hidupnya didedikasikan untuk kenyamanan mertuanya. Dan kini, saat tanah mulai menutupi peti mati, Laras merasa asing. Bukan karena kematian itu sendiri, melainkan karena perilaku orang-orang di sekitarnya. Hendra berdiri agak jauh, mengenakan kacamata hitam. Ia tidak tampak seperti seorang anak yang kehilangan ibu. Ia justru lebih banyak sibuk dengan ponselnya. Sesekali berbisik kepada Siska yang berdiri rapat di sampingnya. Siska, yang seharusnya hanya seorang asisten, justru tampak lebih dominan dalam mengatur jalannya prosesi pemakaman. Seolah-olah dia adalah bagian utama dari keluarga inti. "Sabar ya Mbak Laras, Ibu sudah tenang," ucap seorang tetangga sambil mengusap bahu Laras. "Terima kasih, Bu," jawab Laras lemah. Ia melihat ke arah Hendra yang kini sedang tertawa kecil, sebuah tawa yang diredam saat Siska menunjukkan sesuatu di layar ponselnya. Tidak ada rasa hormat, tidak ada duka. Di saat gundukan tanah mulai meninggi dan bunga-bunga ditaburkan, Laras menyadari bahwa masa kontraknya sebagai perawat gratisan telah berakhir bersamaan dengan hembusan napas terakhir Ibu Mira. Sepulangnya dari pemakaman, rumah besar yang biasanya riuh dengan bunyi mesin oksigen itu mendadak terasa senyap dan mencekam. Laras berniat untuk segera beristirahat, namun langkahnya terhenti di ruang tamu. Hendra dan Siska sudah duduk di sana, di sofa favorit Ibu Mira, dengan map biru yang sama dengan yang ia lihat di kamar kematian semalam. "Hendra, duduklah. Ada yang harus kita bicarakan sebelum semuanya berlarut-larut," ujar Hendra tanpa menoleh. Suaranya dingin, tidak ada lagi sisa kehangatan suami yang dulu pernah ia cintai. Laras duduk di kursi tunggal, berhadapan dengan mereka berdua. "Ada apa, Mas? Ini masih hari pertama Ibu wafat. Kenapa tidak tunggu besok?" "Ini soal efisiensi," sela Siska dengan nada angkuh. Ia meletakkan dokumen di atas meja kaca. "Ibu sudah meninggalkan wasiat. Semua aset, termasuk rumah ini, sudah dialihkan secara legal kepada saya sebagai kompensasi atas investasi dan bantuan manajemen yang saya berikan selama setahun terakhir. Ibu merasa, kepemimpinan saya lebih menjamin masa depan keluarga ini daripada membiarkan aset ini mati di tangan orang yang tidak paham bisnis." Laras terpaku. "Apa maksudmu, Siska? Ibu sudah berjanji berkali-kali padaku. 10 tahun aku merawatnya." Hendra mendengus. "Janji lisan itu tidak ada harganya di mata hukum, Mei. Ibu sadar kalau rumah ini butuh peremajaan, dan Siska punya modal untuk itu. Lagi pula hubungan kita, sejujurnya sudah lama berakhir. Aku ingin memulai lembaran baru dengan Siska." Dunia Laras rasa runtuh. "Mas, kamu menceraikanku di saat ibumu baru saja dikubur, setelah semua yang aku berikan." "Kamu tidak memberikan apa-apa selain jasa perawat, Laras, dan itu sudah dibayar dengan tempat tinggal dan makan gratis selama 10 tahun ini," sahut Hendra kejam. "Siska sudah mengatur semuanya. Kamu punya waktu 3 hari untuk mengemas barang-barangmu. Kita akan mengurus perceraian secara resmi minggu depan." Laras menatap suaminya, lalu ke arah Siska yang kini dengan sengaja menggenggam tangan Hendra di atas meja. Udara di ruangan itu terasa lebih dingin daripada tanah pemakaman tadi siang.
Laras menyadari bahwa ia bukan sedang berhadapan dengan manusia, melainkan dengan dua predator yang telah lama menunggunya lengah untuk mencabik-cabik seluruh sisa hidupnya. 2 hari setelah pemakaman, seorang pria berkacamata dengan tas kerja kulit hitam datang ke rumah. Ia adalah Pak Broto, notaris lama keluarga Ibu Mira. Laras berharap pertemuan ini akan membawa setitik keadilan, atau setidaknya penjelasan mengapa Ibu Mira tega mengingkari janji yang diucapkannya ribuan kali selama 10 tahun terakhir. Mereka berkumpul di ruang perpustakaan yang berbau buku tua. Hendra dan Siska duduk berdampingan, sementara Laras mengambil posisi paling jauh, di sudut ruangan yang bayangannya tampak suram. Baik, saya akan membacakan akta wasiat dan pengalihan aset yang telah ditandatangani oleh almarhumah Ibu Mira 1 minggu sebelum beliau wafat, ujar Pak Broto dengan nada formal yang kaku. Lembar demi lembar dibacakan. Laras merasa jantungnya diremas setiap kali nama Siska disebut. Seluruh tanah di perumahan Gading, ruko di pusat kota, dan rumah tinggal utama ini diberikan sepenuhnya kepada saudari Siska sebagai bentuk hibah atas jasa konsultasi dan dedikasi dalam mengembangkan manajemen aset keluarga. Laras tidak tahan lagi. Ia berdiri, tangannya bergetar hebat. Pak Notaris, itu tidak masuk akal. Siska baru masuk ke keluarga ini 1 tahun. Saya merawat ibu 10 tahun. Mana mungkin ibu memberikan rumah ini pada orang asing, sementara saya bahkan tidak disebut sama sekali dalam wasiat itu. Hendra menatap Laras dengan tatapan tajam yang mengancam. Diam Laras, ikuti saja prosedurnya. Pak Broto berdeham, merasa tidak nyaman. Ibu Laras, di sini ada klausul tambahan. Ibu Mira menyatakan bahwa menantu saya, Laras, telah mendapatkan haknya berupa tunjangan hidup penuh dan biaya tempat tinggal selama masa pengabdiannya, sehingga tidak ada lagi kewajiban waris yang harus diberikan. Laras tertawa getir, sebuah tawa yang terdengar seperti tangifan. Tunjangan hidup, makan sisa dan uang belanja yang selalu kurang untuk obat ibu, itu yang disebut hak. Saya merawatnya seperti ibu kandung saya sendiri. Siska menyandarkan punggungnya di kursi, memutar-mutar cincin emas di jarinya, cincin yang Laras kenali sebagai milik Ibu Mira. Mbak Laras, jangan emosional. Hukum itu bicara di atas kertas, bukan di atas perasaan atau berapa banyak pampers yang sudah Mbak ganti. Ibu Mira tahu siapa yang bisa membawa aset ini menjadi uang dan siapa yang hanya bisa mengurus urusan domestik. Pengkhianatan itu kini lengkap. Laras menyadari bahwa wasiat itu disusun sedemikian rupa untuk menghina pengabdiannya. Kalimat-kalimat di dalamnya seolah-olah mengatakan bahwa jasa Laras tidak lebih berharga daripada seorang pelayan sewaan yang sudah lunas dibayar dengan nasi sepiring. Ada satu hal lagi, lanjut Pak Broto, ragu-ragu. Terdapat lampiran surat pernyataan dari Ibu Mira yang menyatakan bahwa jika terjadi perselisihan, Ibu Laras diwajibkan mengosongkan rumah dalam waktu 48 jam setelah wasiat dibacakan. Hendra berdiri, merapikan kemejanya. Kamu dengar itu kan? Kami sudah cukup baik memberimu waktu 3 hari kemarin. Sekarang sisa waktumu tinggal sedikit. Siska ingin segera merenovasi rumah ini untuk kantor barunya dan rumah masa depan kami. Laras menatap Pak Broto, mencari tanda-tanda simpati. Namun pria itu hanya menunduk. Laras sadar, di ruangan ini ia sedang dikepung oleh para pemenang yang telah mencurangi permainan sejak awal. Bakti yang ia banggakan selama 10 tahun ternyata hanyalah sebuah biaya operasional murah dalam rencana besar suaminya dan selingkuhannya. Malam itu, di tengah kesibukan mengemasi pakaiannya ke dalam kardus-kardus kumal, Laras menemukan sebuah kotak kayu kecil yang tersembunyi di balik tumpukan sprei di lemari Ibu Mira. Kotak itu terkunci, namun kuncinya tergantung di leher botol obat yang sudah kosong. Dengan tangan gemetar, Laras membukanya. Ia berharap menemukan perhiasan atau kenang-kenangan, namun yang ia temukan jauh lebih mengerikan. Sebuah buku diari kesehatan, dan beberapa lembar hasil laboratorium dari rumah sakit berbeda yang tidak pernah diperlihatkan padanya. Selama ini, Hendra selalu membawa hasil cek medis Ibu Mira dan hanya memberitahu Laras apa yang harus dilakukan. Namun, di dalam catatan itu, Laras menemukan kenyataan pahit. Hasil diagnosa 3 tahun lalu menyatakan bahwa saraf motorik Ibu Mira sebenarnya mulai pulih.
Ada catatan dari fisioterapis yang menyatakan bahwa dengan latihan intensif, Ibu Mira seharusnya sudah bisa berjalan menggunakan tongkat. Namun di bawah lembaran itu, ada catatan tangan Ibu Mira yang miring dan sulit dibaca. Hendra bilang aku harus tetap di kursi roda. Dia bilang kalau aku sembuh, Laras akan pergi bekerja lagi dan tidak ada yang merawatku secara gratis. Siska setuju. Mereka bilang ini demi kebaikan keluarga. Aku takut, tapi aku lebih takut sendirian. Ia terduduk lemas di lantai. Air matanya berhenti mengalir, digantikan oleh rasa ngeri yang luar biasa. Ibu Mira tidak sepenuhnya lumpuh karena takdir. Dia dilumpuhkan oleh manipulasi anaknya sendiri, dan wanita tua itu memilih untuk menjadi kaki tangan dalam kebohongan itu hanya agar bisa terus dilayani oleh Laras tanpa perlu membayar sepeser pun. 10 tahun, bisik Laras dengan suara parau. 10 tahun aku menggendongmu, menyuapimu, sementara kamu bisa saja berdiri dan berjalan jika kamu mau. Ia teringat betapa seringnya Ibu Mira berpura-pura kesakitan saat Laras ingin pergi keluar rumah hanya untuk sekedar berbelanja. Itu bukan serangan stroke susulan, itu adalah sandiwara untuk mengikat Laras di kakinya. Ibu Mira tahu tentang Siska, tahu tentang rencana Hendra, dan dia setuju untuk tetap lumpuh demi kenyamanannya sendiri, sambil membiarkan menantunya membusuk dalam rutinitas perbudakan domestik. Laras menemukan satu surat lagi di dasar kotak. Itu adalah draft awal wasiat yang asli, yang isinya justru membagi harta secara adil. Namun draft itu dicoret-coret dengan tinta merah yang tajam. Ada tulisan tangan Hendra di pinggirnya. "Jangan konyol, Bu. Laras itu bodoh. Dia tidak akan curiga. Berikan semuanya pada Siska agar kita bisa memutar uangnya. Ibu mau kan kita tetap punya suster gratisan sampai akhir?" Kemarahan yang selama ini terpendam dalam diri Laras meledak menjadi api yang dingin. Ia bukan hanya dikhianati soal uang atau suami, ia dikhianati secara kemanusiaan. Ia telah memberikan masa mudanya untuk sebuah sandiwara yang disutradarai oleh suaminya dan diperankan oleh mertuanya. Ia segera mengambil ponselnya dan memotret setiap lembar dokumen itu. Bukti ini tidak hanya akan menghancurkan wasiat Siska, tapi bisa menyeret Hendra ke jalur hukum atas dugaan penipuan dan penelantaran yang terencana. Laras yang penurut telah mati malam itu. Yang tersisa hanyalah seorang wanita yang tidak lagi memiliki beban untuk berbakti pada Ibris. Pagi itu, suasana rumah yang sudah Laras rawat selama 10 tahun terasa seperti medan tempur yang sunyi. Belum genap 48 jam sejak wasiat dibacakan, sebuah truk pindahan sudah parkir di depan gerbang. Siska berdiri di teras dengan kacamata hitam, memberikan instruksi kepada beberapa kuli untuk mulai menurunkan perabotan baru. "Mbak Laras, barang-barangnya sudah siap. Truknya sudah mau bongkar muat," ujar Siska tanpa basa-basi. Nadanya seolah ia sedang mengusir penyewa liar, bukan wanita yang telah memberikan 1 dekade hidupnya untuk rumah itu. Hendra berdiri di samping Siska, tangannya bersedekap, menatap Laras dengan pandangan kosong. Tidak ada sisa penyesalan di wajah pria itu. "Kamu bisa tinggal di rumah orang tuamu untuk sementara, Laras. Aku akan mengirimkan surat cerai minggu depan. Jangan mencoba menghubungiku atau datang ke sini lagi. Akses ke rumah ini sudah diganti semua," kata Hendra dingin. Laras meletakkan kardusnya di aspal. Ia menatap ke arah jendela kamar atas, kamar tempat ia menghabiskan ribuan malam terjaga untuk membalikan posisi tidur Ibu Mira agar tidak luka baring. "Mas, 10 tahun aku mengabdi di sini. Kamu benar-benar membiarkan aku pergi hanya dengan 2 kardus pakaian?" "Kamu sudah makan dan tidur gratis di sini, Mei. Itu lebih dari cukup untuk jasa seorang perawat," sela Siska dengan tawa kecil yang menghina. "Ayo Mas, kita masuk. Aku ingin ganti gorden kamar ibu dengan warna yang lebih berkelas. Kamar itu baunya terlalu banyak obat, bikin pusing." Mendengar kamar mertuanya dihina oleh wanita itu, Laras merasakan denyut kemarahan yang luar biasa. Namun ia menahannya. Ia teringat dokumen dan bukti kelumpuhan palsu yang tersimpan aman di dalam tasnya. Ia tidak akan meledak sekarang. Ia ingin mereka merasa menang dulu, merasa berada di puncak dunia sebelum ia meruntuhkan segalanya. Laras mengangkat kardusnya, memasukkannya ke dalam bagasi taksi yang sudah ia pesan. Sebelum pintu mobil tertutup,
Ia menurunkan kaca jendela dan menatap Hendra serta Siska yang sedang tertawa sambil melangkah masuk ke rumah. Kalian pikir kalian sudah menang karena memegang kertas itu? Suara Laras tenang, hampir berbisik, namun memiliki ketajaman yang membuat Hendra sempat menoleh. Kalian lupa satu hal. Aku yang merawat ibu 10 tahun. Aku tahu setiap rahasia yang ia sembunyikan, bahkan rahasia yang ia sembunyikan darimu, Hendra. Mobil itu melaju meninggalkan rumah megah yang kini tampak seperti penjara baginya. Laras tidak menoleh ke belakang. Di tangannya, ia memegang ponsel yang berisi bukti-bukti konspirasi medis dan finansial. Ia bukan lagi menantu yang berbakti. Ia bukan lagi istri yang penurut. Ia adalah seorang wanita yang baru saja dibuang oleh sampah dan kini ia siap untuk melakukan pembersihan besar-besaran. Laras tidak pulang ke rumah orang tuanya untuk menangis. Ia justru menyewa sebuah kamar kos kecil di dekat pusat kota. Sebuah tempat yang ia jadikan ruang perang pribadinya. Di dinding kamar itu, ia menempelkan alur waktu pengabdiannya bersanding dengan bukti-bukti medis yang ia temukan. Dengan bantuan seorang pengacara pro bono yang tersentuh oleh kisahnya, Laras mulai menyusun serangan balik yang mematikan. Kita tidak hanya menggugat wasiatnya, Laras, ujar pengacara itu, Pak Arman, sambil memeriksa foto-foto catatan harian Ibu Mira. Kita akan melaporkan Hendra dan Siska atas dugaan penipuan, pemberian keterangan palsu dalam akta otentik, dan konspirasi untuk melakukan penelantaran secara medis. Mereka sengaja menahan pemulihan Ibu Mira demi mendapatkan tenaga perawat gratis dari Anda. Laras mengangguk mantap. Saya ingin mereka tahu bahwa 10 tahun pengabdian saya tidak bisa dibayar hanya dengan kata terima kasih, apalagi dengan pengusiran. Serangan pertama dimulai. Laras mengajukan gugatan ke pengadilan untuk membatalkan hibah aset kepada Siska. Alasannya kuat. Ibu Mira menandatangani dokumen tersebut dalam kondisi kapasitas mental yang diragukan dan di bawah tekanan manipulasi fakta medis. Saat surat panggilan pengadilan sampai ke tangan Hendra, pria itu segera menelpon Laras dengan penuh kemarahan. "Laras, apa-apaan ini? Kamu mau memeras kami. Kamu sudah keluar dari rumah ini, sadar diri," teriak Hendra di telepon. "Aku tidak memeras, Mas. Aku hanya menuntut upah atas 10 tahun kerjaku yang kamu manipulasi sebagai bakti. Kamu bilang aku perawat? Baiklah, aku akan menuntut upah perawat profesional beserta bunga dan kompensasi atas karirku yang hancur karena kebohonganmu," jawab Laras dingin. Di sisi lain, Siska mulai panik. Perusahaan catering yang ia kelola menggunakan aset Ibu Mira sebagai jaminan mulai diawasi oleh pihak bank karena adanya laporan sengketa kepemilikan. Laras tidak berhenti di situ. Ia mengunggah sebuah video pendek di media sosial yang menceritakan kisahnya tanpa menyebut nama secara langsung, namun dengan detail yang cukup bagi siapapun di lingkungan mereka untuk mengenali pelakunya. Opini publik meledak. Netizen mengecam tindakan suami dan selingkuhan yang tega membuang istri sah setelah 10 tahun merawat mertua yang ternyata lumpuh sandiwara. Dukungan mengalir deras untuk Laras. Teman-teman lama arsiteknya mulai menawarkan bantuan, bahkan beberapa saksi mata, mantan asisten rumah tangga yang dulu dipecat Hendra karena terlalu vokal, mulai menghubungi Laras untuk memberikan kesaksian tambahan tentang bagaimana Hendra dan Siska sering tertawa di depan Ibu Mira yang sedang pura-pura sakit. Hendra dan Siska yang tadinya merasa di atas angin, kini mulai merasakan panasnya kursi pengadilan dan sanksi sosial. Mereka pikir Laras akan hancur saat kehilangan rumah. Namun mereka lupa bahwa wanita yang bisa bertahan 10 tahun mengurus orang lumpuh adalah wanita dengan mentalitas baja yang tidak akan hancur hanya karena kehilangan atap. Ruang sidang pagi itu dipenuhi oleh bisik-bisik pengunjung. Hendra dan Siska duduk di kursi tergugat dengan wajah yang jauh dari kata angkuh. Hendra tampak kuyuh, sementara Siska terus menunduk, mencoba menghindari kilatan kamera ponsel dari beberapa orang yang mengenali kasus mereka dari media sosial. Reputasi bisnis mereka sudah hancur total sebelum hakim mengetuk palu. Pak Arman, pengacara Laras, menghadirkan saksi kunci, seorang fisioterapis yang pernah menangani Ibu Mira secara rahasia. Saksi tersebut memberikan pernyataan mengejutkan bahwa Hendra secara sengaja menghentikan sesi terapi justru saat Ibu Mira menunjukkan kemajuan dengan alasan tidak ada anggaran, padahal di saat yang sama ia membelikan Siska barang-barang mewah. Bukti pamungkas.
Diari Ibu Mira dan rekaman suara dari ponsel lama yang ditemukan Laras diputar di ruang sidang. Suara Siska yang sedang tertawa sambil membicarakan suster gratisan menggema, membuat suasana sidang menjadi hening dan mencekam. Hakim ketua menggelengkan kepala, tampak muak dengan fakta-fakta yang terungkap. Menetapkan, suara hakim bergema kuat, membatalkan seluruh akta hibah dan wasiat atas nama saudari Siska karena terbukti mengandung unsur manipulasi, penipuan, dan penyalahgunaan keadaan, menginstruksikan pengalihan seluruh aset almarhumah Ibu Mira untuk disita sebagai bentuk ganti rugi material dan imaterial kepada penggugat, Larasati, atas pengabdian 10 tahun yang dimanipulasi. Tidak hanya itu, hakim juga merekomendasikan kepolisian untuk menindaklanjuti dugaan tindak pidana penipuan berencana yang dilakukan oleh Hendra dan Siska. Hendra mencoba mendekati Laras setelah sidang usai. "Laras, tolong, rumah itu satu-satunya asetku. Kalau disita, aku dan Siska akan tinggal di mana? Aku masih suamimu, Mai." Laras menatap Hendra dengan pandangan yang benar-benar bersih dari emosi. Tidak ada cinta, tidak ada benci, hanya ada kehampaan. "Kamu bukan suamiku, Hendra. Kamu hanyalah sebuah kesalahan yang aku bayar selama 10 tahun. Soal tempat tinggal, bukankah kamu bilang aku cukup dibayar dengan makan dan tempat tinggal gratis? Mungkin sekarang giliranmu merasakan bagaimana rasanya mencari makan tanpa mencuri hak orang lain." Beberapa bulan kemudian, Laras kembali berdiri di depan rumah besar itu. Namun kali ini ia datang dengan kunci di tangannya sendiri. Ia tidak masuk untuk merawat siapapun. Ia datang untuk menjual rumah penuh kenangan pahit itu. Uangnya ia gunakan untuk membangun firma arsitekturnya sendiri yang sempat mati suri. Laras menyadari satu hal penting. Ketulusan memang tidak selalu dibalas oleh orang yang kita beri. Namun semesta memiliki caranya sendiri untuk mengirimkan upah pada waktu yang tepat. Ia kehilangan 10 tahun masa mudanya, namun ia mendapatkan kembali harga diri dan kekuatan yang jauh lebih besar. Di atas reruntuhan pengkhianatan mertua dan suaminya, Laras membangun fondasi hidupnya sendiri. Kali ini dengan struktur yang jauh lebih kokoh dari bangunan manapun yang pernah ia rancang. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini. Gimana? Cukup bikin geleng-geleng kepala, kan? Saya harap kalian dapat sesuatu dari video ini, atau minimal bisa nemenin waktu luang kalian. Jangan lupa subscribe kalau kalian gak mau ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya yang bakal saya bahas. Makasih udah mampir di channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.